Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Nur, pembina KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Hari ini saya berada di Masjid Fatailah Tanabang, Blok B, lantai paling atas. Kita melihat jamaah sholat Jumat mendapatkan nasi bungkus Jumat berkah. Dan ini dilakukan setiap Jumat. Dan mereka mendapat kupon semacam ini untuk menjaga ketertiban. Dan ini adalah suatu fadilah yang besar karena kita memiliki kepedulian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'hum linas. Sebaik-baik kamu adalah yang memberikan manfaat untuk manusia. Mudah-mudahan para donatur, para muhsinin, kaum muslimin yang telah memberikan infak terbaiknya dibalas dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khotimah dan nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Nur, pembina KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Pada saat ini setelah sholat Jumat di Masjid Fatailah ada pemberian sembako untuk saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad SAW yang sangat membutuhkan. Dan program ini rutin dilakukan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para donatur kita, para dermawan kita, Allah berikan pahala yang besar, rezeki yang banyak, sehat badan, lahir dan batin, akhir kehidupan husnul khatimah, dan nanti semua kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ati'allah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Amin.
di tiap-tiap mimbar khutbah Jum'ah mesti disampaikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumhur ulama memasukkan salah satu rukun khutbah adalah wasiat atau menyampaikan takwa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada khatib menyampaikan khutbahnya tidak menyampaikan takwa, maka hilang rukun khutbah Jum'ahnya, bisa dikatakan khutbahnya tidak sah. Apa urgensinya sehingga iman dan takwa itu mesti disampaikan? Kalau ditanya kepada kita semua, mesti menjawab ya. Apa pertanyaannya? Apakah kita ingin masuk surga? Pasti tidak ada yang menjawab tidak. Pasti jawabnya ya. Ali Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya langit dan bumi. Dan bersegeralah kalian minta ampunan kepada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga arduha samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Oh, berarti bukan kita saja yang ingin masuk surga. Sebenarnya Allah ingin kita semua masuk surga. Makanya betapa pentingnya takwa itu. Minimal kita duduk di sini sholat Jumat berjamaah mendengarkan wasiat takwa sang khotib supaya meningkat ujung-ujungnya supaya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merujuk ayat yang sangat populer yang sering disampaikan khotib adalah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Poin pertama adalah diawali dengan amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman berarti maknanya khusus orang yang Islam, yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, ucapan dan perbuatannya sesuai dengan definisinya. Al-iman tasdiqum bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bin ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu membenarkan dalam hatinya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut kita minta pertolongan kecuali Allah. Berarti di dunia ini banyak Tuhan, ya. Berarti banyak sesembahan, betul. Tapi sesembahan umat Islam adalah tidak lain tidak bukan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tancapkan itu di dalam hati kita, tidak boleh hilang satu detik pun kita meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah modal dasar agar kita nanti akhirnya membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi, dakhulul jannah, yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, dakhulul jannah. Maka ketika hati ini kuat, kemudian definisi selanjutnya adalah mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah.
Untuk menguatkan hati adalah sering-sering kita mengucap dengan lisan. Suatu akad jual beli atau akad pernikahan atau apapun itu, ketika itu diikrarkan, akad itu akan menjadi kuat, bahkan menjadi sah. Maka sering-seringlah kita mengakadkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir iman kita mengendor. Khawatir lama-lama iman kita lepas. Apa cirinya iman kita kendor? Ibadah males, baca Quran ngantuk, taklim ada aja alasannya, mau tahajud boro-boro, sholat subuh berjamaah aja susah, siangan. Nah, iman lagi kendor. Maka dilanjutkan definisi selanjutnya, wa amalum bil jawarihi war arkan, yaitu menginstruksikan kepada seluruh anggota badannya terjadi suatu sinkronisasi antara amalan hati, ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu, sering-seringlah dicas hati ini dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Sebut, asal jangan di lisan saja, tapi hatinya ngikut menerjemahkan, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut kita sembah, tiada Tuhan yang patut kita pertolongan, la ilaha illallah, kecuali Allah. Terus ini kalau dihayati, maka hati ini seakan-akan tidak kuat menerima Allah, bergetar kita Pak, dengan kebesaran Allah. Coba rasakan, sesekali kita berkholwat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasakan itu ada terjadi suatu getaran di mana Allah masuk dalam dada hati kita. Bukan makna Tuhan masuk, bukan, tapi kalimat tauhidnya menguat di dalam dada kita. Sehingga apa? Terjadi suatu pengalaman spiritual yang dia akan semangat berbuat kebaikan dan sangat takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hati, ucapan dan perbuatannya sinkron. Maka iman ini yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Oleh karena itu pelihara taat ini, pelihara. Awal-awal berat sholat di masjid berjamaah 5 waktu, berat. Tapi kata Allah, At-Taubah ayat 18, salah satu bukti iman kita kepada Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Bukti siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Caranya bagaimana? Wa aqamas shalah, mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Mendirikan, kalau mendirikan pasti mengerjakan. Mengerjakan belum tentu mendirikan. Kalau mendirikan berarti sebaik-baiknya sampai tegak itu salat. Berjamaah awal waktu di masjid. Bagaimana caranya? Bukti menyimpan Allah itu besar, berarti perkara lain kecil. Begitu ada azan berkumandang, maka segera tinggalkan semua aktivitas. Kunjungi Allah, berjamaah di masjid, di tempat kumandang azan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang lain kecil. Buktikan sholat berjamaah di masjid. Membayar zakat. Kemudian ada kalimat ujung yang sangat menyentuh, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Artinya apa? Orang yang ngaku beriman, ngaku bertakwa, tapi sholatnya di pojok-pojok ruangan, padahal dia mampu, sebenarnya mampu. Lewong datang dari rumah ke sini aja jauh mampu, masa dari pojok toko ke masjid nggak mampu? Mampu, insya Allah. Insya Allah mampu. Maka dikatakan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Berarti disindir oleh Allah. Orang yang seperti itu berarti tidak takut kepada Allah. Padahal yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih nafas siapa?
Yang mendatangkan pembeli dari mana-mana, bahkan mungkin dari luar negeri siapa? Allah yang atur, kita lupa. Kalau Allah mau stop bisa saja dihadirkan bencana, naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka kalimat ujungnya nikmat sekali, disindir kita oleh Allah, fasa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tersindir enggak Pak? Kalau belum paham saya jelaskan. Berarti orang yang ngaku iman, sholatnya itu duhurnya jam 2:30, asarnya 5:30, maghribnya menjelang isya, isyanya menjelang tidur, subuhnya kesiangan, itu orang mengerjakan sholat betul, tapi dia belum mendapatkan petunjuk. Maka kalimatnya fasa ulaika yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itu tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti belum dapat petunjuk. Maka kalimat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Karena sholat itu salah satu contoh saja, seperti banyak perkara karena waktu saja. Jadi yang simpel saja masalah sholat. Haqqa tuqatih, maka dengan sebenar-benar bertakwa, sungguh-sungguh. Jadi tidak cukup takwa itu, tidak cukup, harus haqqa tuqatih. Salat tidak cukup, baca Quran tidak cukup, puasa tidak cukup, harus dicematkan haqqa tuqatih, rasa sungguh-sungguh menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sematkan. Sehingga apa? Disindir lagi. Udah bicara beriman, amanu ittaqullah, bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah bicara, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Udah iman, udah takwa, udah sungguh-sungguh, masih dihimbau, masih dikasih wanti-wanti oleh Allah, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Artinya apa? Banyak orang Islam yang matinya tidak membawa keislaman. Dia sholat, ya, tapi kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat masih dibilang celaka, yang tidak sholat nggak usah dibahas. Yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam mengerjakannya. Yang ngomong bukan Abdul Razik, bukan Khatib, tapi Allah di surat Al-Ma'un. Nah, dengan sungguh-sungguh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalimat tauhid yang ada di hati tadi, kemudian kita instruksikan kepada ucapan dan perbuatan, sehingga akhir hayatnya nanti dengan mudah hati mengucapkan la ilaha illallah, menginstruksikan lisan la ilaha illallah, husnul khatimah, dakhulul jannah, insyaallah masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'matin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ati'allah, fa inna at-taqwa manba'us sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu alazim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Allahu ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang telah lalu maupun yang saat ini ya Allah. Dosa-dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah. Dosa-dosa yang disengaja maupun yang tak disengaja ya Allah. Hendak kemana kami bermunajat kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Kami tak sanggup menahan sakaratul maut-Mu ya Allah. Kami tak sanggup menahan siksa kubur-Mu ya Allah. Kami tak sanggup menerima siksa api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami, mereka yang beriman, mereka yang Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya Allah. Saudara-saudara kami, mereka yang masih hidup tengah-tengah kami maupun yang telah wafat meninggalkan kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah. Mereka yang masih hidup saat ini ya Allah, muliakan, hiasi dengan ibadah ya Allah. Jadikanlah mereka taat ibadah padamu ya Allah. Mereka yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Kalau Kau belum berkenan menyembuhkan penyakitnya ya Allah, jadikan sarana gugurnya dosa-dosanya ya Allah. Mereka yang telah wafat meninggalkan kami ya Allah, jangan Kau siksa atas dosa yang mereka lakukan ketika di dunia ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lapang kuburnya ya Allah. Allahu ya Qawi, Engkau yang maha kuat ya Allah. Kuatkanlah hati ini untuk senantiasa menyimpan nama-Mu ya Allah. Kuatkanlah lisan ini ya Allah untuk senantiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah. Berzikir atas nama-Mu ya Allah. Membaca kalam-Mu ya Allah, Al-Quranul Karim pagi, siang, malam sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Qawi, Engkau yang maha kuat ya Allah. Kuatkanlah seluruh perbuatan kami ya Allah untuk taat padamu ya Allah, untuk senantiasa patuh padamu ya Allah, untuk senantiasa bersungguh-sungguh padamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.